Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat channel YouTube Azam Simbolon, semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, dan apa saja yang kita hajati selama ini, keinginan apa saja yang kita minta kepada Allah, semoga segera dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang sangat membela agama Islam. Beda halnya dengan Abu Bakar. Abu Bakar beramal dengan sedekah, akan tetapi Umar tidak. Umar tidak banyak harta, Umar orangnya zuhud. Sehingga Aisyah istrinya Rasulullah berkata, "Kana Umar ibnu Khattab azhadan nas." Sungguh Umar ibnu Khattab orang yang paling zuhud. Umar bin Khattab tidak banyak hartanya, akan tetapi tenaganya yang Umar bin Khattab sumbangkan untuk agama Islam. Sebelum Umar bin Khattab masuk agama Islam, tak ada seorang pun yang berani membaca Al-Quran. Jika ada orang yang berdakwah digebuki, jika ada orang yang sholat berjamaah dikeroyok. Habis semua diganggu oleh kafir Quraisy, komplotannya Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham, yakni Abu Jahal. Suatu hari Umar bin Khattab berjaga. Jadi Mekah ini dilindungi oleh dua gunung, satu di arah barat, satu arah timur. Di depan sini pintu keluar masuk ke kota Mekah. Karena Rasulullah melihat sudah sangat banyak kejadian gangguan, hinaan, cacian, makian, pengkeroyokan, penindasan yang dilakukan oleh kafir Quraisy, maka Rasulullah menyuruh sekitaran 73 orang untuk pergi hijrah ke Habasyah. Salah satu dari antara 73 orang yang hijrah pada malam itu namanya Ummu Abdillah. Ummu artinya ibu, Abdillah anaknya, mamanya Abdillah. Umar bin Khattab berada di bukit Abi Kubais melihat ada orang yang menaiki gunung. Dijumpain oleh Umar bin Khattab. Kebetulan Ummu Abdillah ini satu suku dengan Umar bin Khattab. Ditanya, "Wahai Ummu Abdillah, mau kemana engkau malam-malam kayak gini? Gendong anak, mau kemana?" Apa kata Ummu Abdillah? Kebetulan Umar bin Khattab satu suku kan, jadi tenang-tenang aja. "Aku ingin beriman kepada Tuhanku, aku beribadah kepada Tuhanku, engkau larang. Masa sekarang aku mau keluar dari kota Mekah agar aku tenang beribadah, kau larang juga?" Mendengar ibu itu berkata seperti itu, Umar gak mengganggu. Kata Umar bin Khattab, "Aku tidak akan mengganggumu, wahai Ummu Abdillah. Pergilah engkau kemanapun yang engkau mau, semoga keselamatan bersamamu." 72 orang lainnya sudah menunggu di luar gerbang. Barulah Ummu Abdillah ini menyusul. Ditanya, "Wahai Ummu Abdillah, kenapa lama kali? Tapi alhamdulillah lah engkau selamat." "Enggak, tadi ada Umar bin Khattab." "Ya ampun, engkau bertemu dengan Umar bin Khattab? Habislah kita, dia benci kali kepada Islam." Apa kata Ummu Abdillah? "Iya, dia memang benci kepada Islam. Tapi tadi didoakannya, katanya semoga aku selamat." Salah satu sahabat itu berkata, "Mungkin engkau penyebab Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, wahai Ummu Abdillah." Sahabat lain berkata, "Jika Umar mengucapkan syahadat, maka unta pun bisa mengucapkan syahadat." Saking jahatnya waktu itu Umar bin Khattab. Tapi ketika melihat Ummu Abdillah naik turun gunung untuk melewati tembok pembatas Mekah, Umar bin Khattab berpikir dalam hatinya, agama apa ini? Kok bisa ibu-ibu gendong anak naik bukit malam-malam untuk menyelamatkan imannya? Agama apa ini? Berpikir Umar. Besoknya Umar pakai baju perang, pakai atribut perang. Kisahkan bahwa kalau Umar sudah pakai baju perang, ingin berantem sama orang, dia tidak akan membuka seragamnya itu sebelum lawannya mati atau dia yang mati. Umar pakai baju perang, jalan Umar menuju mencari Nabi Muhammad. Ketika Umar bin Khattab tengah jalan, ada salah satu laki-laki di agama Islam, sudah masuk ke dalam agama Islam tapi sembunyi-sembunyi karena takut dengan Umar. "Wahai Umar bin Khattab, mana engkau mau pergi? Tunjukkan kepadaku rumah Muhammad, aku mau membunuhnya." Terkejut sahabat tadi, pemuda tadi terkejut. Untuk mengalihkan Umar, apa dibilangnya? "Wahai Umar, kenapa kau urus Muhammad? Itu adikmu dan adik iparmu, Fatimah dan Zaid. Orang itu sudah mengikut Muhammad, urus sana adikmu, ngapain urus orang lain?" Kata pemuda tadi. Tujuan si pemuda tadi agar Umar bin Khattab tidak jadi membunuh Nabi Muhammad.
Apa engkau betul itu? Betul. Datanglah Umar ke rumahnya Fatimah, adiknya. Kebetulan di dalam rumah itu adiknya Umar sedang belajar Al-Quran bersama Khabbab. Khabbab ini adalah sahabat yang jago baca Al-Quran sehingga Nabi menyuruhnya untuk mengajarkan Al-Quran. Fatimah dan suaminya Zaid sedang belajar Al-Quran dengan Khabbab. Datang Umar. Umar ini badannya besar, tinggi. Suara langkah kakinya kedengaran dari dalam. Ketika Umar sudah ngetok pintu, ayat-ayat itu pun gak baca lagi. Khabbab disembunyikan ke dalam kamar biar gak dipukul sama Umar. Buka pintu. Apa yang kudengar tadi? Kata Fatimah, tidak ada. Kami tidak ada ngapa-ngapain. Jangan bohong. Keluarkan apa yang kau baca tadi. Fatimah pun menunjukkan kertas. Ini. Coba sini ya. Aku akan membaca ini. Jangan. Engkau kafir Umar. Engkau gak suci. Engkau gak boleh memegang. Engkau tidak boleh memegang lembaran suci ini. Karena marah, ditamparnya Fatimah, ditampar sehingga Fatimah bibirnya berdarah. Jatuh Fatimah berdarah. Suami Fatimah si Zaid melihat ingin menolong, takut sama Umar badannya besar, sehingga diam aja. Ketika melihat adiknya mati-matian membela ayat suci Al-Quran agar tidak disentuh, berpikir Umar, kenapa ini kok bisa kayak gini? Semua pemuda yang kuat-kuat itu takut sama aku. Ini perempuan tadi, Ummu Abdillah, malam-malam dia keluar untuk menyelamatkan imannya pada agama Islam. Ini adikku gitu juga. Agama apa ini? Sehingga turunlah nada suara Umar bin Khattab. Sini biar kulihat. Jika engkau memang benar-benar ingin melihat, maka engkau mandi biar bersih. Ulanglah Umar mandi, balik lagi. Balik lagi Umar bin Khattab, kasih baca surah Toha. Kebetulan di lembaran itu surah Toha. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Sampai panjang ayat itu dibaca sama Umar sampai kisah Musa dan Firaun sehingga luluh hati Umar bin Khattab. Dari nada tinggi jadi rendah nadanya. Tunjukkan kepadaku rumah Muhammad. Khabbab yang tadi di dalam kamar keluar. Aku tahu Muhammad di mana. Dia sedang berada di Darul Arqam, tempat belajarnya orang-orang Islam. Akhirnya Umar bin Khattab pergi dengan Khabbab. Jalan Umar bin Khattab, di sampingnya Khabbab. Umar bin Khattab pakai baju perang. Takut orang melihat, semuanya minggir. Idza takallama asma wa idza masya asra wa idza daraba auja. Umar bin Khattab itu jika ngomong tegas, kuat, lantam. Jika memukul kuat, jika berjalan tegap. Itu Umar bin Khattab. Takut orang semua. Darul Arqam ini 2 tingkat. Satu untuk belajar, tingkat yang kedua untuk sahabat yang memantau. Mana tahu ada orang-orang kafir Quraisy yang membuat masalah, jadi gampang. Jadi ketika sahabat ini melihat dari kejauhan, Umar di sampingnya Khabbab menjerit sahabat tadi kepada kawan-kawannya di bawah. Wahai kawan-kawan semua, Khabbab sudah dijadikan tawanan. Khabbab telah ditangkap oleh Umar. Di dalam Darul Arqam itu pula ada Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah ini adalah pamannya Rasulullah, salah satu orang yang terkuat di Mekah waktu itu. Satu tingkatan kekuatannya dengan Umar bin Khattab, sama-sama kuat. Kata Hamzah, ya Rasulullah, nggak usah takut. Suruh aja bukakan pintu itu, masuk Umar ke sini. Kalau dia macam-macam, biar aku yang hadapi ya Rasulullah. Kalau nggak aku yang mati, dia yang mati. Nggak usah engkau takut. Karena melihat pamannya lagi emosi, sahabat menyuruh Hamzah ini masuk ke dalam kamar. Bukakan pintu, suruh Umar masuk. Ketika Umar bin Khattab masuklah Umar bin Khattab. Gak berani melihat Rasulullah, tunduk pandangan. Datang Rasulullah memukul pundaknya. Wahai Ibnu Khattab, kapan engkau mau membela agama Tuhan? Pukul 2 kali. Wahai Umar bin Khattab, kapan engkau mau membela agama Allah? Dipukul kali yang ketiga, kali yang keempat, Umar bin Khattab tersungkur. Ya Rasulullah, saksikanlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendengar Umar bin Khattab syahadat, semua penghuni Darul Arqam malam itu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking kuatnya takbir itu sampai terdengar ke Mekah sana, sampai terdengar ke Ka'bah sana. Jadi orang-orang seputaran Ka'bah itu berkata, apa ini orang Islam recok-recok malam-malam? Apa ini? Akhirnya Rasulullah berkata, wahai sahabat-sahabatku, pulanglah kalian ke rumah masing-masing untuk menghindari dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Takutnya mereka macam-macam. Akhirnya Umar
Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan aku Islam." Rasulullah mengajarkan tauhid, berhala bukan yang sepatutnya untuk disembah, yang disembah adalah Allah, berhala adalah buatan manusia. Banyak pelajaran dalam hitungan menit iman Umar bin Khattab semakin kuat. Umar bin Khattab mendatangi orang-orang di sekitaran situ, orang-orang yang tidak pulang waktu disuruh Rasulullah pulang. "Siapa di sini yang paling kalian benci?" "Pastinya aku, karena aku dulu sering kali ganggu kalian." "Selain aku siapa?" "Sohibuka, man?" kata Umar bin Khattab. Umar bin Amr bin Hisham, Abu Jahal. Datang Umar bin Khattab ke rumah Abu Jahal, ketok pintu. Abu Jahal buka pintu. "Wah, Umar bin Khattab sahabatku, silakan masuk." "Gak apa-apa, aku di sini aja." "Kenapa? Apa gerangan datang?" "Tahukah engkau berita terbaru, wahai Abu Jahal?" "Apa itu?" "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Mendengar Umar bin Khattab sudah masuk ke dalam agama Islam, Abu Jahal menutup pintu kuat-kuat. Kemudian pergi lagi Umar bin Khattab ke Darul Arkam. Nanya lagi, "Siapa di sini yang suka gosip? Yang asal ada berita langsung viral. Siapa yang suka viralkan berita di sini?" Nah, bagi orang-orang Quraisy. Jadi ada satu orang laki-laki namanya Jamil bin Muammir. Dia istilahnya seperti YouTube, seperti televisi. Penyiar berita, baik itu berita benar ataupun berita salah tetap diumumkan sama dia. Abdullah bin Umar, anaknya Umar berkata, "Aku melihat ayahku mencari Jamil bin Muammir." Dia menjumpai Jamil bin Muammir sedang duduk di pinggiran Ka'bah. Dijumpai, duduklah Umar di samping Jamil bin Muammir. Kemudian Umar berkata, "Wahai Jamil, apa yang kau telah ketahui?" "Tidak, aku tidak tahu apa-apa, wahai Umar." "Apa emangnya?" Umar berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kulihat Jamil bin Muammir tidak melihat wajah ayahku. Lalu dia naik ke suatu tempat yang tinggi. Dia berkata, "Wahai penghuni Ka'bah, wahai penduduk Ka'bah, Umar bin Khattab telah murtad." Mendengar pengumuman Jamil bin Muammir tadi, orang-orang pemuda-pemuda itu kumpul di tengah-tengah Ka'bah. Kumpul mereka semua. "Wahai Umar, kenapa engkau murtad?" Banyak pertanyaan. "Aku tidak murtad, akan tetapi aku masuk ke dalam agama yang benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Marah, orang-orang kafir Quraisy itu marah. Diajaknya Umar bin Khattab berantem. Dari pagi sampai maghrib, belasan orang Quraisy itu kuat-kuat. Umar tidak ada satupun orang yang ditakuti oleh Umar. Itulah Umar. Tidak ada satu orang pun yang ditakuti sama dia. 10 lawannya, 10-10-nya dihadapi. Berantem dari pagi sampai maghrib baru selesai. Ketika Umar bin Khattab sudah capek, bukan takut, bukan kalah, capek, datang dia ke tempat kepala sukunya, diancamnya. "Kalau enggak kau suruh pergi anggotamu, habis kau buat." Akhirnya kepala suku tadi bilang, "Udah, bubar, jangan ganggu lagi." Hari kedua gitu juga berantem lagi sama belasan pemuda-pemuda yang lain. Hari ketiga berantem juga. Hari keempat tidak ada lagi orang yang berantem sama Umar. Tidak ada lagi orang yang berani menghadapi Umar. Itu adalah kisah ketegasannya Umar dalam membela agama Islam. Mungkin Utsman bin Affan mahir dalam bidang berdakwah, Ali bin Abi Thalib mahir dalam ilmu, mendakwahkan agama dengan ilmu. Tapi Umar bin Khattab, dia mengorbankan tenaganya, mengorbankan keberaniannya. Ketika Umar bin Khattab sudah masuk Islam, orang membaca Al-Quran dengan terang-terangan, berdakwah secara terang-terangan. Saking tegasnya Umar bin Khattab, berkata dia kepada orang-orang yang memusuhi Islam saat itu, "Siapa yang anaknya yang ingin menjadi yatim, istrinya ingin menjadi janda, maju sini, lawan Umar bin Khattab." Tak ada satu orang pun yang berani melawan Umar bin Khattab. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman, yaitu pemahaman untuk membela agama kita, agama Islam. Jika ada orang yang mencaci maki agama Islam, jika ada orang yang menjelekkan, yang menyalahkan agama Islam, lawan dia. Jika tidak bisa dengan ilmu, lawan dengan tenaga. Jika tidak bisa dengan tenaga, maka setidaknya kita diam. Jangan kita ikut campuri orang-orang yang sedang membantu agama Allah. Jangan kita ikut campur. Setidaknya kita tidak bisa membantu, kita jangan menyusahkan. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar kelak bersama orang-orang yang solih, bersama salafus solihin, dan khususnya bersama para anbiya wal mursalin dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.